Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penakluk dan penunduk musuh atau binatang buas. Namun perlu diingat, doa ini jangan sesekali disalahgunakan untuk hal yang tidak baik atau kejahatan dan sejenisnya. Bagaimanapun hukum karma bisa berlaku kepada kita. Atau mungkin tidak ke kita imbasnya, namun bisa saja ke anak cucu kita kelak. Atau ke orang-orang yang kita sayangi. Oleh sebab itu, gunakanlah doa ini secara bijak. Bacalah doa ini ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan binatang buas, semisal ular, yang mungkin bisa saja membahayakan kita, atau anjing yang galak, dan sejenisnya. Juga doa ini bisa kita baca ketika kita hendak bertemu atau berhadapan dengan seseorang, atau berhadapan dengan atasan kita, yang mungkin atasan kita itu galak misalnya, atau zolim kepada kita, atau sering mengatur-ngatur seenaknya, dan lain sebagainya. Atau juga ketika kita hendak berhadapan dengan musuh. Doa ini pun bisa kita baca, kita amalkan, ketika kita menghadapi atau melihat orang yang semisal sedang mengamuk atau marah, mau misah takut misalnya. Maka tepuklah dari belakang, tak. Maka insya Allah, orang yang Anda tepuk akan seketika blank, bingung dan lupa. Atau setidaknya akan reda kemarahannya saat di situ. Kalau memang doa ini sudah benar-benar menyatu dan tajam dalam diri Anda. Namun sekali lagi, ingat jangan disalahgunakan. Jangan Anda menepuk orang, lalu orang itu blank, lalu Anda ambil barangnya. Demi Allah saya tidak ikhlas. Ini juga bisa kita baca ketika kita lupa membawa surat menyurat dan melewati razia polisi. Insya Allah aman. Jadi doa ini bisa kita amalkan setiap selesai sholat dan digunakan ketika diperlukan. Jadi bukan untuk main-main ya. Caranya adalah bacalah surat Al-Baqarah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi doa ini kita baca sebanyak 3 kali sambil kita menempelkan ibu jari kita ini ke jari manis kita. Jadi ketika kita membacakan maka dibarengi juga dengan kita menempelkan ibu jari kita ke jari manis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi sambil kita baca, sambil kita menempelkan ibu jari kita ke ibu jari manis kita ketika kita membaca ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini kita baca 3 kali. Lalu tarik napas lewat hidung. Tahan sebentar. Lalu keluarkanlah napas kita berlahan lewat mulut. Lalu bisa kita lepaskan. Dan ini bisa kita tepukan ke pundak orang. Supaya orang itu lemah. Semisal kita itu mau bertemu dengan seseorang. Bro, hai bro, apa kabar? Ini kita pukulkan. Namun sebelumnya kita bacakan doa tadi. Atau dengan orang yang sedang mengamuk. Sedang marah-marah. Ini kita bisa tepukan dari belakang. Bisa ke punggungnya ya. Pak. Gitu. Maka seketika orang itu walaupun sedang marah ataupun ngamuk, dia akan blank. Atau setidaknya dia akan reda kemarahannya saat di situ. Atau ketika kita hendak berhadapan dengan orang, bisa kita baca 3 kali seperti tadi. Maka insya Allah orang itu akan tidak berbahaya kepada kita. Jadi cara mengamalkannya itu bisa kita baca setiap selesai sholat dengan tata cara seperti kita mau menggunakannya. Yang sudah saya contohkan tadi. Namun saya jelaskan lebih dalam. Mungkin dari kita, walaupun ayat ini pendek ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-18 ini, mungkin masih banyak yang salah membacanya. Maka bacalah dengan benar agar lebih mustajab. Mari kita langsung lihat ayatnya dalam Al-Quran ya. Jadi cara membacanya ini adalah Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sum itu bertemu dengan mim bertasjid, maka dibaca dengung ya. Tanwin bertemu dengan ba iklab, bacanya dengung.
Summun bukmun. Nah, disinilah kadang orang banyak tersalah membacanya ya. Jadi membacanya itu summun bukmum. Jadi bukan bukmum, tapi membacanya adalah bukmun, mun ya. Yung fahum la yarji'un. Itu. Summun bukmun yung fahum la yarji'un. Nah, begitulah saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tulis qabiltu bagi yang ingin mengamalkannya.